Tak pernah kubayangkan begini jadinya. Suratku engkau balas dengan undangan. Surat undanganmu pernikahan itu ku genggam erat di tanganku. Oke, sedulur kabeh polo-polo dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Sang Gemblung Sejati. Mumpung lagi gemblung, mumpung lagi gila, tidak ada siapa-siapa. Ngaji gila adalah ngaji yang tidak berpatok kepada siapa-siapa dan tidak bergulu kepada siapa-siapa. Karena orang gila tidak punya hukum. Cerita Palik ini adalah cerita tentang kehidupan saya di waktu saya masih mau mencari seorang istri, sesuai dengan lagu mengingat-ingat waktu dulu supaya kita nambah syukur sekarang ini kita sudah punya istri dan anak. Karena pada waktu itu begitu sulitnya seorang penyandang disabilitas mencari pacar atau seorang istri. Nah, cerita ini saya angkat pada waktu itu saya pernah mencintai seorang perempuan. Dia bekerja di luar negeri. Kebetulan pada waktu dia pulang terus saya tembak atau saya utarakan isi hati saya. Dan dia mau, terus saya bawa ke tempat orang tua saya. Jadi di situ saya minta izin mau menikah. Seminggu kemudian, bukan seminggu, seminggu berganti minggu, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Singkat cerita, saya beli cincin, saya kasih ke dia. Nah, terus pada waktu itu juga di bulan puasa saudaraku, karena pada waktu itu kami janjian medot bersama. Medot bersama itu buka bersama ya, buka di siang hari tapi saudaraku. Nah, di tempat saudaranya di daerah kota dan saya ke sana bersama kawan saya. Nah, nggak taunya di situ memang siang-siang makan minum es di bulan puasa itu nikmat melebihi segala-galanya. Tetapi kita kan nggak tahu namanya orang nggak puasa. Tapi ya disitulah saya terkejut dan kaget kenapa kok cincin itu dibalikin ke saya. Kata dia, pakai dulu aja mas, kata dia. Nggak taunya setelah itu malamnya saya dapat kabar si mantan kekasih ini menerima lamaran seorang laki-laki yang saya langsung shock drop dan tidak bisa berkata-kata. Nah, pada malam itu juga akhirnya saya ngambil keputusan, timbul rasa brutal saya, dan malam itu juga saya bertiga berangkat mencari dukun saudaraku. Dan saya terasa sakit hati ini tidak terasa, putus bagaikan lagunya. Jadi jangan pernah menyepelekan untuk teman-teman yang sudah merasakan jatuh cinta. Cinta tidak bisa diutarakan. Singkat cerita sampailah jam 1 malam, karena malam-malam ya kami lewat perkampungan yang penuh dengan bulak-bulak. Kami mendatangi seorang dukun dan saya tanya ke dia. Saya gedor-gedor jam 1 malam dukun itu karena saya juga namanya dukun itu puasa ya mau tidur. Nah, jadi saya tanya. Dok, singkat cerita saya tanya, apa masalahnya? Jadi kenapa ini pacar saya kok bisa dilamar orang? Bagaimana ceritanya? Wah, kata saya langsung begitu. Wes kerjani wae kata dia. Kerjani piye, Mbah? Mangkat nang kuburan kata dia. Wah, aja ngono Mbah, kok edan. Ya ben men kapok. Kata si dukun. Tapi enggak saya jalankan, so saya cuma nanya. Aslinya bagaimana, Mbah? Statusnya pacar saya ini. Jadi ini dibikin oleh orang.
kemauan orang tuanya karena tidak senang dengan kamu maka dijodohkan. Loh, tapi kan dia cinta katanya Mbah sama saya. Cinta-cinta bagaimana? Ini namanya kalau dalam dunia perdukunan tuh pelet. Ini sudah dipelet air putih kekuatannya 40 hari. Tapi ini kalau kamu melawan, sekarang kamu datang ke kuburan bawa kain putih. Wah, langsung dikasih. Enggak Mbah. Yang penting saya sudah tahu. Akhirnya saya pulang. Malam itu saya jaga sama kawan saya, motor sudah nggak tahu kemana, masih namanya bujang. Saya pokoknya yang penting sudah putus asa, habis harapan. Singkat cerita, kemudian saya pokoknya harus menghalalkan segala cara, dia harus punya milik saya. Di hari yang kedua kalinya dia setelah menerima malam-malam itu, dia berangkat ke luar negeri lagi. Saya telepon katanya kok bisa. Akhirnya saya ngambil tindakan, saya datanginlah si pihak laki-laki yang melamar istri saya. Jadi geger di kampung itu karena saya berontak di situ, saya bawa senjata dan saya gebrakan di meja dia, saya ucapkan begitu, kalau enggak kamu gagalin, pokoknya apapun yang terjadi harus kamu gagalin. Jadi si laki-laki merasa ketakutan, malu biarkanlah malu. Jadi gegerlah pada waktu itu dan juga saya tidak mendapatkannya. Akhirnya saya berangkat ke Jawa. Sampai menunggu keputusan dia pulang. Nah, setelah pulang 3 tahun 4 tahun saya menunggu pulang keputusannya karena pada waktu masih musim telkom ya, wartel. Jadi nelpon tuh mahal. Jadi susahnya katanya dia masih seneng kok dia mau dilamar orang. Singkat cerita pada waktu itu akhirnya saya minta izin saya mau menikah. Jadi saya pulang dari Jawa, saya pokoknya harus punya istri. Begitu saudaraku. Yang sekarang ini menjadi istri saya sampai sekarang. Ini istri saya. Ini berdasarkan isyarah Abah Yai almarhum saya minta sama dia, Yai saya mau minta si A ini menjadi istri saya. Saya minta tolong doanya. Akhirnya didoain sama dia dan menjadi jodoh sampai sekarang ini walaupun berbagai rintangan ya saudaraku. Artinya apa saudaraku? Di sini jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Wahai kaum Hawa, sesungguhnya seorang laki-laki sejelek apapun dia punya keahlian yang lebih. Singkat cerita saya gempurkan, saya gegerkan dan saya hancurkan dengan segala macam cara. Walaupun saya memakai dukun tetapi saya memakai akal. Akalnya bagaimana nih? Saya kasih tulisan mantra di depan rumahnya. Sun mata kajibu semar masih. Pokoknya ajian itu saya kasih mantra, saya kerjain orang tuanya. Karena yang di sana sudah saya gagalin, orang tuanya saya kerjain. Singkat cerita saya pokoknya ngambil kembang-kembang 7 rupa segala macam, saya taruh di depan rumahnya. Akhirnya geger lagi lah keluarga dia. Saya ketawa-ketawa dengan penderitaan saya karena semua saya sakit hati. Akhirnya yang terjadi gagal, mereka tidak jadi menikah dan saya juga bukan jodohnya. Cukup sekian saudaraku, cukup sekian sahabatku. Akal sehat mengalahkan segala-galanya. Jangan pernah percaya yang namanya hal gaib-gaib sebelum Anda mengetahuinya sendiri. Pesan untuk para kaum Hawa, hargailah seorang laki-laki sejelek apapun dia, karena seorang laki-laki punya segala macam cara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.